Saya punya GERD, asam lambung GERD. Itu setiap hari tuh diserang, kayak dada tuh kayak tertekan gitu, berat. Terus kayak mau kalau habis itu bicara tuh kayak ngos-ngosan gitu. Apa ya dok solusinya? Oh, tinggi badannya berapa? 150. Berat badan? Berat badan dulu sebelum kena GERD itu Sekarang aku maunya sekarang 78, sekarang 71. 71. Nanti diturunkan ya. Kelahiran tahun berapa? 95. Kelahiran tahun berapa? 95. 95. Ya, masih muda. Iya. Nah, Anda sering mendengarkan bagaimana solusi yang good dari saya? Jarang sih. Pernah mendengar nggak? Paham tidak mengatasi good atau asam lambung? Belum paham. Ya, baik. Sekarang saya dengarkan ya. 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 Bagi rekan-rekan yang saat ini mengalami asam lambung tak kunjung tiba sembuh atau nama lainnya GERD, itu bahasa kerennya ya. Tak kunjung tiba sembuh atau sudah sembuh kembali lagi. 1. Lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Jadi kalau kita makan sehari 3 kali, harus komitmen 3 kali. Jangan loncat-loncat menjadi 7 kali atau bahkan menjadi 1 kali. Jadi harus komitmen nih makan Anda. Makan pertama jam 7, besok harus jam 7, besok harus jam 7, besoknya lagi harus jam 7. Berikutnya, iya dong. Bisa dipahami? Ya. Berikutnya, berhenti total konsumsi makanan pedas ekstrim. Berhenti total konsumsi makanan asam ekstrim. Jangan mempunyai kebiasaan makan sambil tiduran. Jangan mempunyai kebiasaan makan baru saja langsung tidur, maksud saya. Jangan mempunyai kebiasaan makan langsung tidur. Jangan mempunyai kebiasaan makan malam. Jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Tidur setelah subuh. Tidur setelah asyar. Tidur sebelum isya. Gak boleh. Paham? Iya, paham. Lalu apa lagi? Berhentilah konsumsi makanan-makanan goreng-gorengan. Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir. Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya, kecuali tepung gandum. Paham? Ya, paham dok. Di sana ada ini enggak? Ada umbi Garut di lingkungan Anda? Pohon umbi Garut? Umbi nggak ada dok. Baik. Nah, nggak ada. Tidak ada. Nanti kalau bisa Anda beli di online, suka ada biasanya. Umbi Garut original, ya, yang masih segar. Sehari 3. Ya, sehari 3. Berikutnya, berdasarkan analisa kami, asam lambung tak kunjung tiba sembuh atau sudah sembuh kembali lagi, itu faktor penyebabnya disebabkan karena mengalami gangguan psikologi. Bisa jadi penyakit asam lambung tak kunjung tiba sembuh ini disebabkan karena kita pernah mengalami histori masa lalu. Pernah kecewa, pernah gagal, pernah trauma, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Itu. Ya. Jadi asam lambung. Asal mulanya gimana? Asal mulanya pernah punya masalah terus sering berpikiran terus timbullah saya kena GERD itu dok. Iya, itu ya. Makanya tadi saya sebutkan 93% penyakit asam lambung tak kunjung tiba sembuh atau sudah sembuh kembali lagi itu faktor penyebabnya karena gangguan psikologi. Bisa jadi kita masa lalu pernah mengalami sebuah kekecewaan hidup, trauma hidup, gagal hidup, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Maka untuk mengatasi asam lambung yang paling jitu adalah manajemen stres. Dan bukan hanya untuk asam lambung saja, bagi rekan-rekan yang diabetes, yang kolesterol, yang hipertensi, asam lambung, tukak lambung, teknis terjitu untuk mengobatinya adalah dengan manajemen stres yang baik. Kelola hati dengan baik, move onlah dari masa lalunya. Selama kita meyakini masa lalu adalah gagal aku,
kecewa aku, trauma aku, maka penyakit tersebut yang tadi saya sebutkan itu akan selamanya hadir dalam hidup kita. Makanya bagi kita, jadikanlah setiap kecewa, gagal, trauma masa lalu itu dijadikan sebagai ibroh atau motivasi kita untuk hidup lebih baik lagi jauh dari sebelumnya. Jangan dijadikan suatu ancaman hidup, ya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, rekan-rekan, terutama Iis, ya, Anda harus meningkatkan kekuatan mental, resiliensi kesehatan mentalnya. Apa itu? Ketangguhan. Ketangguhan menghadapi sebuah permasalahan hidup harus lebih kuat lagi. Terutama kita mulai hari ini dan seterusnya harus kuat ketika ada di kondisi perubahan ekstrim dari sikap-sikap orang-orang terdekat. Ya, jadi kalau orang terdekat kita sikap dan perilakunya berubah ekstrim, kita harus kuat. Paham? Ya, karena banyak di antara rekan-rekan kita setelah mengalami yang namanya sebuah insiden yang tidak mengenakan di masa lalu, mulai awal itulah sakit-sakitan muncul. Banyak di antara rekan kita yang mendapatkan sikap dan perilaku dari orang-orang terdekat, langsung dia mempunyai penyakit asam lambung dan asam lambungnya tak kunjung tiba sembuh. Jadi untuk Anda saat ini, Iis, tolong Anda lebih kuatkan lagi, ya, lakukan percepatan move on-nya yang baik. Paham? Ini dia, iya paham. Terus ini semenjak saya kena GERD itu, pikiran saya itu kayak kamu sekarang nggak ada, kamu nanti nggak ada, gitu toh dok, sampai kepala itu sakit dok. Iya, itu namanya anxiety, sensasi, kegelisahan, dampak dari Tidak aktivitas saja. Makanya tadi saya kata-kata saya ikuti arahannya, ya. Bisa dipahami tidak? Halo? Iya paham dok. Bisa dipahami terus tidak? Pinggul sama pinggang ini sakit. Bisa. Pinggul sama pinggang sakit. Ini dasarnya saya menganggap bahwa Anda itu mengalami gangguan psikologi. Orang yang mengalami gangguan psikologi bisa kemana-mana. Dari lambung itu bisa sakit pinggul, bisa. Dari lambung bahkan bisa jantung, bisa asma, bisa kemana-mana. Dan prediksi saya, itu Anda mengalami gangguan psikologi terkena penyakit psikosomatis. Ya. Jadi teknis yang paling jitu yang tadi saya omongin. Rubah persepsi masa lalunya. Rubah asumsi hidup kita ke depannya. Dirubah. Bisa dipahami tidak? Iya paham dok. Ya, jadi ikuti arahan sayanya. Terus Anda harus siap, ya, menghadapi sebuah permasalahan hidup. Tiap orang punya masalah, termasuk saya punya masalah. Ya. Iya dok. Cukup ya? Iya, makasih dok. Oke, iya sama-sama. Iya. Oke. Ini ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Ada Mia. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam dok. Iya, Mia dari mana? Saya dari Palembang. Dari Palembang. Saya kena DM dok ya. DM itu apa? Diabetes. Apa? Diabetes. Dan anaknya jangan lemas gitu, biasa aja tuh. Iya. Ya. Banget ini. Yang kenceng. Kena diabetes. Aku Kaki sama tangan saya itu kebas sudah 6 bulan dok. udah 6 bulan. Tinggi badannya Iya, berapa? sudah. Tinggi badannya. Tinggi badannya 156. Berat badannya? 56. Kapan terakhir cek gula darah? Sekitar 2 minggu yang lewat. Itu bulan berapa? puasa. Berapa? 16 cuman dok, 160. 16. Itu enggak apa-apa 16. Iya, tapi saya sakit ini semenjak 6 bulan yang lewat, sudah berobat ke dokter saraf, masih saja dok. Jadi sekarang yang sangat mengganggunya apa? Kebasnya itu. Tadinya Takut-takut saya justru Anda ini yang mengganggunya karena angka, ya. Kalau 160 itu gula darah udah cukup baik. Itu ketika dicek 160 saum dulu enggak sebelum cek gula darah? bulan puasa Puasa. ini. Oh, bulan puasa. Iya, Anda sebelum cek gula darah puasa dulu.
sekitar Iya. 8 jam sampai 10 jam. Iya, puasa. Puasa Sore hari puasa Sore sebelum buka saya cek. lagi puasa. Oke. Iya. Ya berarti itu udah termasuk positif diabetes mellitus. Ya. Iya. Untuk makanannya sudah disiplin. Ya, di agak lah ya, kalau minum es yang di luar-luar enggak gitu. Kalau makan sedikit, juga kalau masak sendiri nggak mau beli yang macam-macam. Oh gitu. Iya. Nah, Itu Anda harus berhenti makan goreng-gorengannya walaupun yang goreng sendiri. oh Sudah? iya, iya, Udah berhenti. sudah. Itu juga walaupun kita masak sendiri, itu jangan pakai menggunakan gula pasir. Sudah? Nggak pakai gula pasir, musuh utama. Iya. Terus Iya. itu konsumsi tepung-tepungannya sudah stop. Kalau tepungannya ada sedikit, nggak terlalu banyak. Oke. Sekarang banyaklah konsumsi makanan antioksidan, tinggi antioksidan. Ya, banyaknya di buah-buahan atau di herbal. Katanya kalau orang kena diabetes untuk makan buah-buahan yang manis juga nggak bisa ya, Dok? Oh, kalau manis sih terlalu manis jangan. Tapi sebetulnya manis dalam buah-buahan itu mudah larut di dalam darah. Tidak ada masalah. Tapi kalau manis terlalu manis ya udah jangan. Ya jangan yang manis-manis. Saya menganjurkan Anda konsumsi buah pir dan apel. Iya benar, saya juga yang konsumsi pir itu. Cuman Iya. kalau apel tuh rada-rada masem, saya takut lambung saya. Kalau manis di buah-buahan itu beda dengan manis dari makanan yang lain. Ya, Oh, dari Kalau- pasti itu beda. kalau rambutan itu gimana, Dok ya? Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama Anda Karena tidak ada manis, masalah, Dok. silakan. manis dan berair dia tuh. Sampai saya tuh batuk dibuat. Kalau batuk, Anda setiap makan rambutan batuk, jangan makan rambutan. Itu sudah Oh. jelaskan berdampak kepada fisiknya. Oh gitu. Tapi kalau Anda tidak pernah batuk, tidak pernah apa-apa, makan rambutan boleh-boleh saja. Oh gitu. Ya. Jadi Bisa dipakai. kembali Terus lagi sekarang di rumah bersama siapa saja? Ada suami, ada ke anak. suami, anak kerja merantau. Komunikasi Hanya- dengan suami baik. Baik. Kelahiran tahun Kalau- berapa? Tahun 70. Tahun 70. Ya. Nanti suasana hatinya dibikin bahagia lagi ya. Dibikin ceria lagi. Iya, Ya. emang itu juga menghambat itu, Dok. Iya, ini harus. Ya. Dari Karena hati. kenapa? Diabetes mellitus itu yang paling utama adalah terkait dengan pikiran dan emosional. Kalau Iya, kita benar. positif diabetes mellitus, keadaan kehidupannya tidak lugas, tidak luas, tidak bebas, ya, tapi justru sebaliknya selalu ada dalam kondisi stres berkepanjangan atau depresi berkepanjangan, ya, atau ada dalam sebuah tekanan atau ada dalam sebuah keraguan-raguan, ini gula darahnya nggak mungkin turun-turun, sulit. Ya, Betul, Dok. Betul. Mia Saya saja juga- ragu terhadap cinta kasih suaminya. Suami aku Mhm. masih mencintai saya apa enggak ya? Soalnya kemarin lihat dia WA-an sama cewek lain, Anda gula darahnya naik dan sulit turunnya lagi. Benar itu, Dok. Benar. Benar ya? Iya, Iya, sama gitu. sama dokter sudah diganti suntikan. Begitu saya cek, kok nggak tinggi gitu. Saya masih inulin Iya. selama puasa ini. Jadi, Ya tapi ya hati ini benar kata dokter. iya, jadi Iya dari tenis terjitu ya, diabetes, kolesterol, juga asam lambung, hipertensi. Tenis yang paling jitu untuk menyembuhkannya adalah manajemen stres. Ya. iya betul. Kelola hati dengan baik. Kemas hidup kita semakin bahagia, semakin ceria, dan semakin merasa beruntung. Awas hati-hati, jangan ada keraguan terhadap cinta kasih orang-orang terdekat. Anda ragu terhadap cinta kasih anak-anaknya, bahaya toh. Anda ragu terhadap cinta kasih pasangan hidupnya, bahaya banget. Ini bisa menghambat proses penyembuhan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Iya betul dok. Bisa Saya dipahami itu ya? Dua-duanya ya, dari suami ya, dari anak. Nggak enak semua, dari keluarga nggak enak juga. Perasaan terpuruk bener. Gimana saya mau sehat? Kadang-kadang saya berpikir gitu dok. Ya udah, kalau saat ini itu yang diperlukan oleh Mia
itu adalah ketangguhan. Ya, udah aja nggak apa-apa. Walaupun sikap dan perilaku orang-orang dekat tidak bikin enak Anda, sekarang nggak Benar. apa-apa. Berarti Anda harus menguatkan. Jadi Iya. harus tangguh. Resiliensi kesehatan mental, ketangguhan mental kita menghadapi Iya. sebuah permasalahan. Jadi Benar. walaupun Anda mendapatkan sikap dan perilaku dari orang-orang terdekat tidak mengenakan, Anda kuat. Yang terpenting itu aja Iya. kuat. Iya itu. Ya. Kalau Yang Anda terbiasa tidak diperhatikan, Anda harus yakin bahwa ini sudah biasa. Aku Iya, kuat. betul. Ya. Iya, iya. Nanti kalau Anda sudah kuat, sudah cuek, biar-biar aja. Cuek-cuek Biar aja. aja. Lama-kelamaan Benar. itu penyakitnya akan sembuh. Oh, iya. Jadi meningkatkan. Selain itu, kita harus meningkatkan resiliensi kesehatan mental. Maksudnya, ketahanan mental kita terhadap sebuah permasalahan yang ada. Jam 7 kita punya masalah, jam 8 harus sudah move on. Benar. Ya. Jam 7 ada tekanan, jam 8 Anda sudah ceria lagi. Ya. Jam 7 kita punya permasalahan, punya pekerjaan, jam 8 belum selesai, jam 9 belum selesai, tinggalkan pekerjaan itu. Itu yang disebut salah satu diantaranya manajemen stres. Jadi intinya, jangan ada di kondisi stres berkepanjangan atau depresi berkepanjangan. Bikin suasana hatinya semakin happy. Bisa dipahami tidak? Bisa dong. Nanti kalau Anda ikuti arahan saya, setelah 1 minggu, itu tidak ada perkembangan, setelah mengikutinya, Anda datang lagi ke sini, oleh saya dikasih resep. Nanti saya dikasih apa untuk stabil gula darahnya. Ada dari Apisen. Iya. Paham ya? Makasih, Spesial. Bang. Mau gula darah 700, mau 600, mau 500, kita targetnya 1 minggu sudah selesai. Gitu. Oh. Tapi ikuti dulu arahan saya yang tadi. Iya. Paham ya? Saya nggak pernah tinggi-tinggi amat, nggak pernah dok. Paling tinggi sekali itu 300. Iya, Saya itu cepet juga termasuk ke- yang tinggi. Awas Iya. jangan tidur malam ya. Jangan tidur malam, Enggak. jangan makan malam. Hati-hati. Tidur malam paling banter jam 10 lah. Ya udah. Saya itu Cukup ya? habis isya sudah Bagus. sholat isya tidur saya. Karena malam perlu sholat, mungkin perlu Ya, sholat. lakukan kegiatan-kegiatan yang membuat Anda happy. Ya, Iya, iya. cukup ya. Iya, makasih banyak dok. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Halo, Assalamualaikum, Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Mina, kok suaranya kecil banget? Kecil. Ya, Jauh. apa yang ditanyakan Mina? Dari mana Mina? Saya dari Pekalongan, Dok. Dari yang Pekalongan. kemarin pernah Tanya naik. apa? Iya. Ini Dok, saya mau sharing konsultasi soal apa ya? Yang kemarin mau soal lutut ya. Sekarang alhamdulillah sudah mendingan, baik. Sekarang mau konsultasi soal gusi saya berdarah terus, Dok. Sama apa ya? Air liur itu setiap bangun tidur pasti penuh, itu kenapa ya, Dok? Udah, gak ada masalah. Ya, tolong sering konsumsi antanan atau pegangan. Produksi air liur Makanan. berlebih ya. Makanan apa itu? Antanan tahu nggak antanan? Anda mah tidak gaul nggak tahu antanan nih. Pegangan. Tahu nggak pegangan? Oh, begadang. Pegangan. Nggak tahu, baru dengar. Udah, mah. Tanya ke tetangga, ya, nanya. Ya, nanya ke tetangga, Iya. pegangan atau antanan itu yang mana, yang bagaimana. Nah, Anda sering konsumsi itu. Ya. Kalau bisa setiap Kayaknya, hari selama 1 minggu jangan lepas. Konsumsi itu terus. Baru dengar, Dok, bener. Ya udah, cari dulu ya. Mudah-mudahan dapat. Iya. Nanti setelah konsumsi boleh Anda konsul lagi.